Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman yang menonton video ini. Saya Erika Sandra Wardani dengan NIM 1950801071111050 dari kelas pengkajian stok M02. Di sini saya akan membahas materi terakhir kita yaitu model surplus produksi, di mana ada dua pembahasan yang akan kita kerjakan, yaitu yang pertama mencari nilai MSY dan tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning atau Turnus albacares di UPT PPP Tamperan Kabupaten Pacitan menggunakan metode Schaefer dan Fox. Dan yang kedua yaitu membuat kesimpulan dari hasil tersebut. Nah, yang pertama di sini ada metode Schaefer. Di sini kita telah mengetahui data dari tahun 2011 sampai tahun 2020 hasil tangkapan dan upaya penangkapannya. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya yaitu mencari nilai CPUE-nya. Caranya yaitu sama dengan nilai tonnya dibagi dengan nilai trip, kemudian di enter. Maka akan diketahui nilai CPUE-nya. Kemudian ini untuk memudahkan kita mencari data yang tahun selanjutnya, tinggal menarik ke bawah datanya, maka akan diperoleh hasilnya. Setelah itu kita akan membuat grafik dari upaya penangkapan dan CPUE-nya, yaitu caranya dengan memblok dua tabel berikut, kemudian ke insert dan ke scatter. Maka akan terbentuk scatter seperti berikut. Nah, di sini bisa kita tambahkan axis title-nya, kemudian trend line-nya kita pilih yang more option, dan di sini untuk memunculkan persamaannya kita membutuhkan mencentang display equation on chart dan display R squared value on chart. Setelah itu bisa kita close. Nah, maka akan diperoleh persamaannya sebagai berikut. Nah, ini kita pindahkan terlebih dahulu agar memudahkan untuk melihatnya. Dari persamaan berikut, kita bisa tahu nilai A dan B-nya. Sebelumnya di sini bisa kita ganti dengan effort, dan yang ini dengan CPUE. Nah, untuk mencari nilai A ini, nilai A itu bernilai positif. Jadi di sini yang termasuk nilai A-nya yaitu sama dengan 1,2197. Sedangkan nilai B-nya itu biasanya bernilai negatif. Jadi di sini yaitu yang nilai B-nya yang min 0,0008. Sama dengan min 0,0008. Nah, setelah diketahui nilai A dan B-nya, yang kita lakukan selanjutnya yaitu menghitung hubungan antara C dan F, di mana rumusnya yaitu dengan C sama dengan A dikali F ditambah B F kuadrat. Jadi di sini kita tinggal memasukkan aja nilai A-nya yaitu 1,2197 dikalikan dengan F, kemudian ditambah dengan nilai B-nya yaitu min 0,008 dan dikalikan dengan F kuadrat. Di sini bisa kita masukkan F kuadrat. Setelah itu kita tutup kurung. Maka diketahuilah rumus hubungan antara C dan F. Dan yang selanjutnya yaitu kita mencari nilai upaya optimum atau F-nya dengan cara min A dibagi 2B. Yaitu kita tinggal masukkan rumusnya di sini sama dengan min, kita masukkan nilai A-nya, kemudian kita bagi dalam kurung 2 dikali B. Kita masukkan nilai B-nya, kemudian tutup kurung dan enter. Maka akan diketahui nilai F-nya. Di sini nilai F-nya adalah bentuk bulat dikarenakan nilai trip itu tidak ada yang koma. Jadi kita bulatkan. Yang selanjutnya yaitu kita mencari nilai potensi maksimum lestari atau MSI-nya. Caranya yaitu dengan min A kuadrat dibagi 4 kali B. Jadi di sini kita sama dengan min dalam kurung
A kuadrat, kita masukkan nilai A-nya, dan dikuadratkan, tutup kurung, dibagi dengan dalam kurung 4 dikali nilai B-nya. Kita masukkan nilai B, kemudian tutup kurung dan enter. Maka akan diperoleh nilai MSY-nya. Kemudian, setelah diketahui nilai MSY-nya, kita mencari nilai FMSY, di mana nilai FMSY ini diperoleh dari nilai FMSY yang telah kita cari terlebih dahulu tadi. Jadi di sini tinggal memasukkan sama dengan, dan kita pilih nilai FMSY-nya tadi, dan di enter. Begitupun juga dengan nilai YMSY-nya, caranya dengan sama dengan, kita masukkan nilai YMS-nya, dan di enter. Sedangkan untuk nilai perbandingannya sendiri, yaitu caranya dengan sama dengan, kita masukkan nilai tonnya, dibagi dengan nilai treatnya, kemudian di enter, maka akan diketahui nilai perbandingannya. Untuk JTB sendiri, rumusnya yaitu 0,8 dikalikan YMSY. Jadi di sini bisa kita masukkan sama dengan 0,8 dikali nilai YMSY-nya, yaitu yang ini, kemudian di enter. Maka diketahuilah nilai JTB-nya. Dan yang terakhir yaitu mencari nilai TP, di mana nilai TP ini rumusnya yaitu average dibagi JTB dikalikan 100%. Nah, average sendiri ini yaitu rata-rata dari hasil tangkapannya. Jadi di sini bisa kita masukkan sama dengan average dalam kurung, kita blok dari data pertama sampai data terakhir, kemudian kita tutup kurung dan enter, maka akan diketahui nilai average-nya. Nah, dari sini tinggal kita masukkan sama dengan nilai average dibagi nilai JTB dan di enter. Di sini saya sudah men-settingnya dalam bentuk persentase. Jadi di sini sudah diketahui hasilnya, yaitu 103%. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui nilai TP-nya yaitu 103%, di mana nilai tersebut tergolong overexploited karena tingkat pemanfaatannya telah mencapai 100-150% dari MSY. Dan peningkatan jumlah upaya penangkapan sangat tidak dianjurkan karena akan mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan CPUE pasti menurun. Nah, setelah itu yang kita lakukan yaitu kita mencari nilai CST-nya. Caranya yaitu dengan sama dengan kita masukkan dalam kurung nilai A, kemudian dikalikan dengan F, tutup kurung, ditambah dengan dalam kurung nilai B, dikali dalam kurung nilai F pangkat 2, dan ditutup kurung. Di sini sebelumnya kita harus mengunci nilai A dan B-nya terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan Fn F4, begitupun juga dengan nilai B-nya dikunci dengan Fn F4. Nah, setelah itu baru bisa kita enter dan diketahuilah jumlahnya. Untuk memudahkan dalam perhitungannya, kita bisa menarik ini ke bawah sampai tabel terakhir. Maka akan diketahui juga nilai CST-nya buat data yang lainnya. Di sini saya menggunakan data 0 juga, karena agar nanti waktu di grafiknya itu bisa dimulai dari data ke 0-nya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui nilai CST-nya ini, kemudian yaitu kita membuat grafiknya. Di mana grafiknya itu yaitu kita ke insert, kemudian ke chart scatter-nya, kita pilih yang kosong terlebih dahulu untuk grafiknya. Nah, kemudian di sini kita memilih yang select data, dan di sini kita pilih yang add. Untuk series name-nya di sini kita bisa kasih nama sebagai GH. Lalu untuk seriesnya sendiri, series X-nya itu yaitu diperoleh dari trip yang ini, trip kita yang pertama kita blok semua datanya. Kemudian kita tekan ini, dan begitu pun untuk nilai series Y-nya yaitu dari nilai CPU-nya. Setelah itu kita tekan OK.
Nah, setelah diketahui nilai Y catch-nya, yang selanjutnya kita mencari yaitu nilai MSY-nya. Di sini series name-nya kita kasih nama MSY. Kemudian untuk series X-nya sendiri yaitu menggunakan nilai yang ini, FMSY, dan untuk series Y-nya sendiri yaitu menggunakan nilai YMSY. Kemudian di OK. Nah, setelah diketahui nilai MSY-nya, di sini kita tambahkan lagi dengan series dengan nama CST scavenger-nya. Nah, di sini untuk series X-nya sendiri itu diperoleh dari effort trip-nya yang kedua ini kita blok sampai data ke nolnya. Lalu untuk series Y-nya sendiri itu dari CST-nya yang ini, yang kedua. Kita juga blok sampai yang data ke 0. Kemudian setelah semua kita oke, dan kita pilih yang oke juga, maka akan muncullah grafiknya seperti berikut ini. Setelah itu, di sini bisa kita tambahkan untuk axis chart, axis title, dan chart title, serta legend. Di sini untuk trend line-nya kita pilih yang more option, dan pilih yang CST scavenger, lalu oke. Maka akan muncul seperti ini, dan kita pilih yang polinomial. Kemudian setelah itu bisa kita close. Nah, di sini untuk yang axis title-nya yang di bawah ini bisa kita kasih nama dengan effort, sedangkan yang di sebelah kiri ini dengan CPUE. Baik, berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa nilai MSY tunas sirip kuning atau tunus albakares di UPT PPPP Tamperan Kabupaten Pancitan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari MSY-nya yaitu senilai 464,8.963 ton per tahun dengan upaya optimum penangkapannya sebesar 762 trip per tahun berdasarkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB-nya yaitu sebesar 80% dari MSY. Maka diperoleh hasil JTB sebesar 371,917 ton per tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT PPP Tamperan Kabupaten Pacitan dengan kisaran tahun 2011 sampai 2020 masuk ke dalam kategori overexploited. Hal tersebut menyebabkan penurunan produktivitas secara terus-menerus, penurunan jumlah dan ukuran ikan yang ditangkap, dan penurunan jenis ikan yang ditangkap, sehingga dianjurkan untuk melakukan pengurangan penangkapan ikan dalam rangka mengembalikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu metode Fox. Setelah diketahui data CPUE-nya tadi, selanjutnya kita mencari nih data len-nya, len CPUE. Caranya yaitu dengan sama dengan ln dalam kurung, kita masukkan nilai CPUE-nya, kemudian tutup kurung dan enter. Maka akan diperoleh data nilai len-nya. Kemudian di sini bisa kita tarik ke bawah untuk mengetahui nilai yang lainnya. Nah, setelah diketahui nilai len CPUE-nya, yang bisa kita lakukan yaitu ini data tersebut kita copy dan kita masukkan ke sini. Setelah itu bisa kita buat grafik, yaitu dengan ke insert, ke scatter. Maka akan diperoleh grafik seperti berikut. Setelah itu di sini kita tambahkan axis title-nya serta trend line-nya. Di sini kita pilih yang more option. Kemudian kita pilih untuk
memunculkan persamaannya, kita centang yang display equation on chart sama display R squared value on chart, kemudian kita close. Nah, maka dari sini akan diperoleh persamaannya. Kita pindah dulu untuk memudahkan melihatnya. Di sini bisa kita ganti axis title-nya dengan effort, dan yang di sebelah kiri ini dengan CPUE. Nah, dari persamaan tersebut bisa kita peroleh nilai A-nya, di mana nilai A sama dengan nilai A itu dari nilai yang positif, berarti di sini 1,5971 sama dengan 1,5971 dan di enter. Selanjutnya untuk mencari nilai B sendiri yaitu hasil negatifnya. Jadi di sini nilai B-nya yaitu min 0,0039 sama dengan min 0,0039. Kemudian di enter. Nah, R kuadrat di sini sebagai nilai regresinya. Setelah diketahui nilai A dan B-nya, selanjutnya yang kita lakukan yaitu mencari hubungan antara C dan F, di mana rumus C-nya itu yaitu sama dengan F dikalikan eksponensial dikalikan A plus B kalikan F. Jadi di sini C-nya itu sama dengan F dikalikan eksponensial dikalikan A-nya sejumlah 1,5971 ditambah B-nya yaitu min 0,0039 dikalikan F. Setelah diketahui hubungan antara C dan F-nya, dan selanjutnya yaitu kita mencari nilai optimumnya atau F. Di sini rumusnya yaitu min 1 per B. Jadi di sini kita tinggal memasukkan saja sesuai rumus sama dengan min 1 dibagi nilai B. Kita masukkan nilai B-nya dan di enter. Maka diketahui nilai FMSY-nya yaitu 256. Di sini kita tidak menggunakan koma karena trip itu bentuknya utuh ya, tanpa koma-koma. Nah, setelah diketahui nilai F-nya, kita mencari nilai MSI-nya. Caranya yaitu dengan min 1 per B dikalikan eksponensial dikalikan A min 1. Jadi di sini tinggal kita masukkan saja di sini sama dengan min 1 per B. Kita masukkan nilai B-nya dikalikan dengan eksponensial dalam dikalikan lagi dengan nilai A-nya dikurangi 1. Jadi di sini maka dapat diketahui nilai YMSY-nya yaitu sebesar 465,857 ton. Nah, setelah kita mencari nilai MSY-nya, maka kita dapat mencari nilai FMSY, di mana nilai FMSY ini diperoleh dari nilai F yang kita cari sebelumnya. Jadi di sini kita tinggal menambah dan kita enter. Kemudian untuk nilai YMSY-nya juga sama diperoleh dari nilai MSY-nya, jadi sama dengan masukkan data yang MSY-nya tadi dan di enter, maka akan diketahui besarnya nilai YMSY. Kemudian untuk perbandingannya sendiri, caranya yaitu di sini ada ton dibagikan dari tripnya. Jadi di sini sama dengan kita masukkan nilai tonnya, kemudian dibagi dengan nilai trip, kemudian di enter. Maka akan diketahui nilai perbandingannya. Sedangkan untuk nilai JTB sendiri yaitu rumusnya 0,8 dikalikan YMSY. Jadi di sini kita masukkan sama dengan 0,8 dikalikan nilai YMSY, yaitu nilai 465 ini. Kemudian di enter. Dan yang terakhir yaitu mencari nilai TP. Nilai TP ini dari rumusnya yaitu average dibagi JTB dikalikan 100%. Jadi nilai average sendiri ini diperoleh dari rata-rata nilai hasil tangkapan.
Jadi di sini kita dapat memasukkan rumus sama dengan average. Dalam kurung, kita blok data dari awal sampai akhir, kemudian kita tutup kurung dan enter. Maka akan diketahui nilai rata-rata atau average-nya. Nah, jadi dari situ bisa kita masukkan ke rumusnya, di sini sama dengan kita masukkan nilai average-nya dibagi dengan nilai JTB. Kemudian di enter. Nah, di sini akan diketahui berapa nilai TP-nya, dan di sini bentuknya persentase, karena dari awal sudah saya setting dalam bentuk persentase. Selanjutnya, berdasarkan penilaian perhitungan tersebut, diketahui nilai TP-nya sebesar 102%, di mana hasil tersebut tergolong overexploited, dikarenakan tingkat pemanfaatnya telah mencapai 100-150% dari MSY. Peningkatan jumlah upaya penangkapan ini sangat tidak dianjurkan, karena akan mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan CPUE-nya pasti menurun. Selanjutnya yaitu di sini kita akan mencari CST-nya dengan menggunakan rumus hubungan antara C dan F. Untuk caranya sendiri yaitu di sini ada kita pilih sama dengan, kemudian kita pilih F, setelah itu kita kalikan dengan eksponensialnya, dan kemudian di sini kita bisa masukkan dalam kurung nilai A-nya. Setelah kita masukkan nilai A, kita tambahkan dengan nilai B. Setelah itu kita kalikan dengan nilai F. Kita tutup kurung. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini juga nilai A dan nilai B-nya kita kunci dulu, yaitu yang pertama nilai A-nya dengan cara FNF4, kemudian nilai B-nya yaitu FNF4 juga. Setelah itu baru kita enter. Maka akan diketahui dan diperoleh nilai CST-nya. Di sini bisa kita blok sampai ke bawah. Dan di sini saya juga menggunakan data 0, dikarenakan agar nanti saat pembuatan grafiknya, data yang kita peroleh itu mulai dari 0. Yang selanjutnya itu kita membuat grafik. Caranya itu dengan insert, terus scatter. Di sini kita menggunakan scatter yang polos dulu terlebih dahulu. Kemudian di sini kita pilih yang select data, kemudian kita pilih yang add. Di sini buat series name-nya bisa kita kasih nama ycatch. Nah, untuk yang series X value-nya sendiri ini bisa diperoleh dari yang trip 1 ini. Jadi kita blok data awal sampai akhir. Kemudian untuk series Y-nya sendiri yaitu dari nilai len CPUE-nya. Jadi kita blok nilai len CPUE-nya dari awal sampai akhir. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu pasti akan diperoleh nilai YCatch-nya, tapi kita juga harus mencari nilai MSY-nya, yaitu dengan menambahkan di sini series-nya dengan nama MSY. Kemudian untuk series value-nya sendiri itu, yaitu di sini X-nya itu diperoleh dari nilai FMSY. Kemudian untuk nilai series Y-nya sendiri yaitu diperoleh dari YMSY-nya. Kemudian ditekan OK. Maka akan diperoleh nilai Y dan MSY-nya. Kemudian yang terakhir yaitu kita membuat CSV-nya yang Fox. Di sini kita kasih nama CSV-nya yang Fox. Kemudian untuk series X values-nya sendiri yaitu diperoleh dari effort trip yang kedua ini. Kita blok semua sampai angka 0-nya juga. Dan untuk series Y-nya sendiri dari CSV-nya kita blok sampai data ke 0 juga. Kemudian kita tekan OK. Maka akan lengkap sudah yang kita cari, kemudian kita tekan OK. Dan muncullah grafik yang kita inginkan. Di sini kita pindahkan terlebih dahulu.
Di sini kita tambahkan. Untuk tabel berikut ini kita tambah, grafik berikut ini kita tambahkan axis title-nya, chart title, dan legend-nya. Dan legend-nya. Kemudian untuk trendline-nya sendiri, di sini kita pilih yang CS Fox-nya. Nah, maka akan muncul seperti ini dan kita pilih yang polinomial. Di sini karena belum nyampe di angka nolnya, maka ordernya kita tambahkan sampai mendekati 0. Setelah itu, baru bisa kita close. Dan di sini, axis title-nya bisa kita ganti dengan import. Sedangkan yang di sini bisa kita ganti dengan CPU, CPUE. Baik, jadi berdasarkan, di sini untuk chart title-nya bisa kita ganti dengan grafik catch import setelah proses pembuatan grafiknya sudah selesai, jadi kita bisa menyimpulkan, yaitu berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa analisis MSC tuna sirip kuning atau Tunus albacares di UPT PPP Tamperan Kabupaten Pacitan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari atau MSC-nya yaitu sebesar 465,857 ton per tahun. Dengan upaya optimum penangkapannya sebesar 256 trip per tahun, berdasarkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB-nya yaitu sebesar 80% dari MSY. Maka diperoleh hasil JTB sebesar 372,666 ton per tahun. Dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT PPP Tamperan Kabupaten Pacitan dengan kisaran tahun 2011 sampai 2020 masuk ke dalam kategori overexploited. Hal tersebut menyebabkan penurunannya produktivitas secara terus-menerus, penurunan jumlah dan ukuran ikan yang ditangkap, serta penurunan jenis ikan yang ditangkap, sehingga dianjurkan untuk melakukan pengurangan penangkapan ikan dalam rangka mengembalikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.